Kita kembali dengan perbincangan Prof. Suparji, seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Suparji, makin banyak cerita beredar di kalangan masyarakat, berkembang simpang siur ke sana kemari, dan sampai akhirnya tadi Bu Elsa dan tim juga sudah memberikan somasi terbuka kepada Dede. Nah, kemudian kalau Prof. Suparji lihat, apakah perkembangan informasi seperti ini menyudutkan atau dinilai menyudutkan Ibtu Rudiana, termasuk juga ujaran kebencian? Ya, saya kira ujaran kebencian kan satu ujaran yang ditujukan supaya orang membenci ya pada individu, pada kelompok yang pada umumnya didasarkan pada suku, agama, ras atau antar golongan. Tetapi dalam konteks ini memang ada upaya ya untuk kemudian menciptakan opini publik membenci kepada Ibtu Rudiana, dan itu mungkin saja relatif berhasil karena secara umum ya ada kecenderungan bahwa Ibtu Rudiana disudutkan dan dalam posisi yang kemudian tidak baik ya, tidak positif, meskipun ya pada dasarnya adalah orang tua dari korban. Yang ini betulnya yang kita khawatirkan, karena bagaimana proses penegakan hukum ini tetap memperhatikan 3 aspek ya, substansi, prosedur, dan kewenangan ya. Bagaimana cara-cara untuk mendapatkan keadilan, cara mendapatkan kebenaran, tidak melupakan prosedur ya, dan kemudian dilakukan dengan cara-cara proporsional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kalau cara-cara kemudian bagaimana membuat sebuah opini, membuat kemudian misalnya berita-berita yang tidak benar atau kemudian framing, saya kira ini kan bukan prosedur yang benar, dan ini satu era yang sering disebut era post-truth, bagaimana sesuatu yang sebetulnya tidak benar karena ada opini yang besar dianggap menjadi sesuatu yang benar, dan ini yang bertentangan dengan aspek hukum karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan ini mesti yang dikendalikan. Bagaimana ya penegak hukum bekerja secara progresif, demikian pula para pihak bekerja secara proporsional yang secara apa yang dimiliki, kemenangan yang dimiliki itu dilaksanakan dengan baik. Kalau kita memahami ya adanya somasi, saya kira itu wajar-wajar saja, mengingat supaya mengerem secara proporsional. Soal apakah pemenuhan unsur atau tidak, kembali pada penyidik nanti itu. Kalau dalam hal ini ada delik material misalnya, bahwa setelah adanya berita-berita tadi itu menimbulkan kebencian, dan ini seringkali memang dalam proses penegakan hukum konteksnya ujaran kebencian itu relatif abu-abu ya. Apakah kemudian setelah diungkapkan pernyataan ini menjadi benci, bukti materialnya apa? Tetapi pada umumnya relatif dalam persidangan penggunaan pasal ini juga cukup efektif ya untuk kemudian mengendalikan perilaku-perilaku yang tidak proporsional tadi itu gitu. Ya, sebenarnya apa yang bisa menjadikan pengaruh atau berpengaruhkah kemudian mengarahkan framing-framing seperti ini, karena masyarakat bersuara semakin kencang menuntut adanya keadilan? Apakah memberikan pengaruh terhadap proses yang sedang berjalan saat ini, Prof? Ya, mestinya tidak berpengaruh, tetapi faktanya ada pengaruh tadi itu, ada pengaruh. Beberapa kasus terpengaruh opini publik ya, terpengaruh netizen ya. Mestinya itu kembali pada independensi hakim, independensi penegak hukum untuk berjalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dan ini yang dijaga. Bagaimana kemudian hukum betul-betul independen, tetapi faktanya memang hukum tidak berada dalam ruang hampa. Seringkali ada warna politik, ada warna ekonomi, warna publik, dan sebagainya. Yang mestinya itu tidak boleh terjadi, tetapi kenyataannya itu terjadi, yang mestinya harus dijaga oleh para penegak hukum supaya betul-betul ada independensi, ada imparsialitas, supaya kemudian jalan proporsional gitu. Baik, nah di sisa segmen perbincangan ini kami juga berikan kesempatan kepada para narasumber lainnya untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Bang Ruli terlebih dahulu, silakan Bang Ruli. Ya, kami sih hanya mengharapkan bahwa apa yang sudah kami laporkan bisa diselidiki, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Barreskrim, karena intinya kami ingin mencari kebenaran material, sehingga upaya-upaya kami dalam mengumpulkan bukti-bukti ini bisa maksimal. Ya, kalau dalam proses ini kemudian menimbulkan dampak, ya saya kira itu udah menjadi resiko kami lah. Tetapi supaya dipahami bahwa tujuan kami memberi bantuan hukum ini adalah agar para terpidana ini bisa terbantu gitu. Dan kami juga tidak akan secepat-cepatnya mengumpulkan atau menyampaikan permohonan PK ini, karena ini menyangkut nasib orang dan kami mesti hati-hati. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan bisa berguna bagi para terpidana, juga ada bagi penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu saja. Baik, penutup Bu Elsa mungkin termasuk menjelaskan langkah berikutnya, apalagi tadi memberikan pandangan juga, mungkin Prof. Suparji katakan hukum kita tidak hidup di ruang hampa sehingga bisa ada pengaruh opini-opini publik masyarakat ini, Bu Elsa. Memang masalah-masalah masalah medsos ini sudah sangat membahayakan dan menyudutkan
sebelum ada rencana PK ini sudah ada ya. Dan ini kelihatan kayak buzzer ya, buzzer. Jadi bertubi-tubi, ada bercerita hoax-hoax macam-macam. Jadi Sehingga ini terlihat seperti dikendalikan, Bu? ya terlalu banyak beritanya ya. Dan saya sampai pikir dulu Eki dan Vina ini siapa sih sampai gitu hebatnya, sampai pemberitaan di medsos tuh begitu luar biasa. Tapi bagi saya ya, untuk ini kita harus memberikan keseimbangan yang baik dan kasih knowledge kepada publik bahwa berita yang benar yang seperti apa. Dan sudah langkah-langkah itu sudah kami buat strateginya. Dan semua yang memberikan hoax-hoax itu tentu harus diproses secara hukum dan sesuai dengan peraturan Kapolri. Kita memberikan somasi dulu, jeda waktunya. Jika mereka tidak mencabut atau tidak meminta maaf, itu baru kita proses. Karena itu perkap Kapolri yang terbaru ya Pak ya, bahwa masalah ITE dan segala rupa itu harus juga disomasi dulu. Nah tapi kalau disomasi kita udah laksanakan tapi mereka tidak peduli, ya berarti kita sudah tinggal kasih bukti kepada polisi ya ini. Baik. Kita bikin laporan polisi. Langkah berikutnya juga apakah akan membuka yang tadi Bu Elsa bilang bahwa ada yang menunggangi apa dan siapanya itu akan nanti kita serahkan kepada penyidikan. Baik, baik. Pak Beni silakan terakhir Pak Beni penutup. Ya, kami dari Kompolnas tentunya akan mengawal kasus ini. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, kepada penasihat hukum, apabila memang ada saksi-saksi baru, kemudian ada bukti-bukti baru, saran kami sebaiknya disampaikan kepada pihak kepolisian supaya ditindaklanjuti. Bukan diperdebatkan, tapi ditindaklanjuti, diuji, di cross check, didalami dan sebagainya, sehingga nanti bisa membantu menuntaskan kasus ini. Kasus ini kan belum tuntas. Belum. Untuk kasus Peggy di SP3, karena putusan dari pra peradilan demikian, tapi kan belum tuntas. Sementara masyarakat merindukan terwujudnya kebenaran. Para orang tua korban menunggu keadilan. Nah inilah yang tentunya dengan semangat yang sama, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk kepedulian kita menuntaskan kasus ini. Baik, terakhir juga penutup Prof silakan. Ya, pertama harapannya kan ini menyelesaikan masalah tanpa masalah baru kan. Ya. Tapi kenyataannya justru muncul masalah-masalah baru. Harapannya jangan sampai kemudian berkembang sedemikian rupa menimbulkan kegaduhan baru, kebisingan baru. Kemudian yang kedua adalah bahwa orientasi ini kan kebenaran material, kebenaran yang logis, kebenaran yang rasional ya, yang bukan otak-atik gadok gitu dalam bahasa Jawa, hanya hubung-hubungkan saja, Betul. yang kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Harus kita bangun sebuah kebenaran yang material, kebenaran yang betul-betul didukung oleh alat bukti, yang didukung juga dengan barang bukti, sehingga kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif. Dan yang ketiga menurut saya penting adalah bagaimana para pihak yang terkait ini betul-betul ya mengontrol ya, betul-betul kemudian memanfaatkan momentum ini untuk membantu penegak hukum menghadirkan sebuah kebenaran sehingga menghadirkan sebuah keadilan para pencari keadilan gitu. Baik, Prof terima kasih, Pak Beni terima kasih, Bu Elsa terima kasih, Maruli juga terima kasih sudah bersedia untuk bisa memberikan pandangannya juga terlibat dalam perbincangan ini melalui daring.